Ya, baik. Saya sedikit mengulang saja ya, kita percepat karena jamnya juga subuh udah mulai maju jamnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik era itu adalah eraku, kemudian era yang mengikutinya dan era yang mengikutinya. Maksudnya adalah yang terbaik itu adalah eranya Rasulullah dan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, di era tabi'in dan tabi'ut tabi'in itulah muncul ulama-ulama mazhab. Itu ya, muncul ulama-ulama mazhab sekelas Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau jenengan tanya, kenapa bermadhab? Kenapa enggak Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Hibban? Jawabannya adalah karena justru ulama-ulama hadis ini berguru kepada murid-muridnya ulama-ulama mazhab. Gitu ya. Jadi kalau Anda bilang ngapain bersyafi'i, ngapain berhambali, ngapain bermaliki gitu ya. Kenapa enggak Quran dan hadis saja? Jawabannya adalah bagaimana cara kita memahami Quran dan hadis itu. Tentunya melalui masyayikh. Siapa masyayikhnya? Ya ulama mazhab, itu salafus soleh. Gitu ya. Nah, ulama seperti Imam Bukhari ini sebagai ini, Imam Bukhari itu hafal 250.000 hadis sahih dan 125.000 hadis dhaif. Yang beliau tulis dalam kitab Sahih Bukharinya hanya 7.563 hadis. Ya. Jadi kalau jenengan bilang cukup Bukhari, tidak cukup. Tidak cukup. Nah, kitab-kitab hadis yang diwariskan kepada kita di zaman ini setidaknya ada 40 kitab hadis. Jadi kalau jenengan cuma tahu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai itu tidak cukup, Pak. Kalau cuma tahu namanya. Coba di sini ada yang tahu nama kitab hadis Musnad Ar-Ruyani. Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu kitab namanya Mustadrak Al-Hakim. Tidak ada yang tahu, ya kan ya? Maka itu kitab-kitab hadis sebenarnya, bahkan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya bilang apa? Kitab ini adalah sebagai penyempurna yang tidak ditulis oleh Bukhari. Imam Bukhari sendiri gitu ya. Beliau kalau urusan hukum halal haram, mubah makruh, itu beliau tidak berijtihad. Beliau menyandarkan pendapatnya kepada madhab Asy-Syafi'i. Ya, ulama-ulama dari yang lainnya seperti yang An-Nasai dan lain sebagainya gitu ya, menyandarkan pendapatnya kepada Hanabilah, madhab Hambali. Jadi ya wajar kalau ternyata ulama-ulama hadis sendiri sekalipun mereka meriwayatkan hadis, mereka tidak berfikih dengan fikih ijtihad sendiri, tidak. Gitu ya. Mereka tetap berijtihad dengan pendapat ulama mazhab. Karena kemampuan keilmuan mereka tidak setara dengan level keilmuan mujtahid mutlak seperti ulama mazhab. Baik. Kemudian, nah muncul pertanyaan tuh gitu ya. Sebelumnya ini saya coba sebutkan nama-nama ulamanya ya. Kalau ulama seperti Anda misalkan mengutip pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu siapa? Itu juga pengikut daripada madhab Hambali. Kalau jenengan pakai pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. An-Nawawi yang Dimaski ya, yang Damaskus, itu adalah pendapatnya berarti sama dengan menyandarkan pendapat kepada madhab Asy-Syafi'i. Kalau menggunakan misalkan pendapatnya Ibnul Humam atau pendapatnya Abu Yusuf Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Imam Zufar, berarti menggunakan pendapatnya yaitu ulama tertua daripada imam mazhab, yakni Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi gitu ya. Kalau pakai pendapatnya Ibnu Rushd Al-Qarrafi gitu ya. Kalau di Gontor itu fikihnya pakai Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu penulisnya adalah Ibnu Rushd. Nah, kalau dalam kitab tersebut Ibnu Rushd bilang walladzi amilu ilaihi ana, artinya itu adalah pendapat yang disandarkan oleh Ibnu Rushd yang disandarkan kepada madhab Maliki. Jadi bukan
bukan apa namanya murni perbandingan madhab, melainkan tetap menggunakan satu madhab yang dipilihnya, begitu ya. Nah itu kalau kita belajar kitab-kitab fikih, gitu Pak. Maka nanti kalau kita belajar kitab madhab Hanafi ada Al-Mabsut ya, ada Bada'i Sona'i dan lain sebagainya. Kalau madhab Maliki nanti ada Al-Kafi, ya Ad-Dakhirah. Kemudian kalau madhab Syafi'i ada Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, kemudian kalau mengaji fikih yang mudah-mudah itu di pesantren Fathul Qorib, Fathul Mu'in gitu ya. Itu adalah memperkuat pandangan dari madhab Asy-Syafi'i. Kalau madhab Hambali nanti ada apa namanya punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ada Majmu'ul Fatawa ya gitu ya. Kemudian ada Al-Mughni punya Syekh Ibnu Qudamah begitu ya. Nah, ini kita kembali membahas apa yang menjadi penyebab perbedaan. Katanya para ulama madhab itu adalah sebaik-baik era. Iya, kenapa? Karena mereka sampai ilmunya, rantainya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang membuat mereka berbeda? Bukankah hadisnya sama, Qurannya sama? Kenapa mereka bisa berbeda? Ini penyebab perbedaannya. Pertama, ini dari kacamata ilmu hadis, belum usul fiqh. Kalau usul fiqh banyak lagi penyebab perbedaan. Dari kacamata ilmu hadis, pertama al-ikhtilaf fi thubutil hadis. Berbeda dalam mengambil status hadis. Misalnya, masalah kunut subuh, ada yang mengatakan hadisnya sahih menurut At-Tirmidzi dan kawan-kawannya gitu ya. Tapi ada yang mengatakan hadisnya kurang sahih. Artinya dhaif. Kalau dhaif itu masih hadis. Gitu ya. Kalau hadis itu dhaif masih hadis. Bisa jadi lemahnya hadis tersebut karena periwayatnya yang kurang kuat. Karena mungkin salah satu periwayatnya ada yang meriwayatkan dengan redaksi yang berbeda. Nah itu. Jadi kalau dhaif itu masih hadis, jangan dibilang bukan hadis. Yang bukan hadis itu maudhu. Ya. Maudhu itu namanya adalah hadis palsu. Contohnya apa? Contohnya begini. Pernah enggak jenengan dengar ada riwayat utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu menggunakan dua nama ulama, dua orang besar. Pertama Anas bin Malik dan yang kedua Rasulullah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Itu dusta. Tidak pernah Anas bin Malik mengatakan demikian, tidak pernah Rasulullah juga mengatakan demikian. Itu hadis palsu. Ya. Jadi tidak ada Rasulullah bilang utlubul ilma walau bisin. Kalau di zaman ini ada ndak hadis palsu? Banyak. Jenengan pernah, nah ini nih. Nanti masuk bulan Sya'ban lihat aja kalau dia pantengin grup WA. Pantengin grup WA nanti ada bulan Sya'ban telah tiba. Maka sebarkanlah berita gembira sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebarkanlah barang siapa menyebarkan berita gembira tentang hadirnya bulan Sya'ban, maka haram baginya neraka. Yang seperti itu sudah jelas berdusta atas nama Rasulullah. Ya kan, nggih? Jadi tidak boleh. Kalau ada yang seperti itu, misalkan di grup WA yang nyebar demikian, dijapri saja. Jangan ditembak di grup, kasihan Pak, jatuh harga dirinya ya. Di grup dijapri, Pak, Bu, mohon maaf, itu bukan hadis, itu palsu. Kata siapa? Kalian kalau jenengan tidak bisa mentakhrij dari mananya, bilang saja dari Pak Firman, gitu ya. Nah, itu aja aman sudah. Nanti biar japri saya nanti. Nah, itu ya. Baik. Penyebab perbedaan. Pertama ikhtilaf, yang kedua ta'arudul adillah. Ya. Saya pernah memberikan contoh tentang al-ikhtilaf fi thubutil hadis, masalah mengepal tangan dalam sholat. Coba ada yang bangkit dari sholat, dari sujud mau ke takbir qiyam, ada yang begini. Banyaknya begini ya, ada yang begini, ada yang begini. Itu ya, yang begini Pak, ada yang begini, ada yang begini. Ya. Nah, itu dua dalil yang sama-sama ada dalilnya. Yang pertama hadis tentang al-ajin, bahwa Rasulullah kalau ngangkat tangan, kalau berdiri dari sholat itu beliau seperti al-ajin, orang yang bikin adonan. Zaman dulu kalau bikin adonan kan nggak ada mixer Bu ya. Nah, zaman dulu kalau bikin adonan begini tuh, ya. Maka begini Rasulullah bangkit dari sholat. Kalau yang orang kemudian yang begini juga ada riwayatnya dari dari Malik bin Al-Huwairis. Ini sahabat dekat Nabi yang banyak meriwayatkan tentang sholat Nabi.
Ya, Malik Al-Huwairis bilang Rasulullah itu ya lebih sering kalau menumpu badannya dengan telapak tangannya, gitu ya. Nah, ini dalam riwayat Bukhari. Akhirnya berbeda nih antara 4 madhab dengan Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani ini bukan ulama salaf, dia ulama kholaf karena wafatnya baru 20 tahun yang lampau. Ya, sementara 4 madhab itu mengatakan yang lebih tepat begini, begitu ya. Karena riwayatnya diantara dari segi periwayatnya juga munqati itu yang begini, ya, terputus. Baik. Kemudian ta'arudul adillah. Ta'arudul adillah, penyebab perbedaan selanjutnya adalah dalil yang dianggap kontradiktif. Contohnya masalah basmalah. Tadi imam kita Ustaz siapa Ustaz namanya Ustaz? Hah? Sanusi. Masya Allah. Al-Imam As-Sanusi. Mufassir ya. Nah, itu beliau tadi membacanya Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalahnya dibaca jahar. Jenengan kalau berangkat ke Mekah, di Mekah itu ya, kalau haji, kalau umroh, saya doakan haji umroh semuanya. Amin. Segera. Ya. Di sini ada sahabat saya travel umroh. Nggak boleh saya sebutin tapi. Ya. Tuh kan konsentrasi saya. Jadi kalau kalau jenengan berada di Mekah itu imamnya begini, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Itu basmalahnya dibaca sir, gitu kan ya, dibaca pelan. Kalau Anda di Pakistan, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda berada di Maroko, berada di Tunisia, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung hamdalah, basmalah tidak kedengeran sama sekali, tidak dibacakan. Kenapa demikian? Berangkat dari 2 dalil yang berbeda. Ya, 3 dalil. 2 dalil pertama dari Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Wallahi saya ini orang yang paling mirip sholatnya sama Nabi. Maka saya baca basmalah kalau sholat. Karena basmalah bagian dari Fatihatul Kitab. Ya, dari surah Al-Fatihah. Kenapa dinamakan Sab'ul Masani? Ya, 7 yang diulang-ulang karena di antara 7 itu ada basmalahnya, gitu ya. 7 yang diulang-ulang itu karena ya suratul Fatihah 7 ayat. Kalau tanpa basmalah, tanpa Bismillahirrahmanirrahim tidak 7 ayat itu. Nah, itu ya, itu kata Abu Hurairah. Yang kedua, Anas bin Malik. Anas bin Malik bilangnya, saya sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semuanya kalau sholat itu langsung hamdalah, tidak pakai basmalah. Dua-duanya hadisnya sahih, mutawatir, Pak. Coba, Abu Hurairah kurang dekat apa sama Nabi? Anas bin Malik kurang dekat apa sama Nabi? Tapi, sekalipun dua-duanya dekat dengan Nabi, tapi dalam meriwayatkan cara sholatnya Nabi bisa berbeda. Ini sahabat loh ya. Gitu. Akhirnya, ya, para ulama madhab berbeda pendapat. Ada madhab Syafi'i menggunakan hadisnya Abu Hurairah yang sahih mutawatir. Imam Malik, madhab Maliki menggunakan hadisnya Anas bin Malik yang sahih mutawatir. Nah, sekarang pertanyaannya, Hanafi dan Hambali yang basmalahnya dibaca sir, itu dari mana dalilnya? Kan tidak ada hadisnya yang seperti itu. Nah, ini mereka ini ya, kita lihat ternyata wawasan para ulama zaman dulu itu, Pak, luar biasa, Bu, Pak, ya. Mereka bilang begini, lihat hadis Abu Hurairah itu sahih mutawatir, kuat banget tuh. Yang hadisnya Anas bin Malik sahih mutawatir, kuat juga. Maka bagaimana? Mereka mengkompromikan 2 dalil tadi dengan mengambil jalan tengahnya. Nah, ini kalau dalam ilmu usul fiqh namanya al-jam'u wat taufiq. Apa? Al-jam'u wat taufiq. Bukan jamunya Pak Taufik. Ada Pak Taufik sini. Ya, al-jam'u wat taufiq itu artinya ngambil jalan tengah, ngambil jalan. Gimana ngambil jalan tengahnya? Basmalah tetap dibaca dalam kondisi sir. Maka mazhab Hambali, madhab Hanafi, biasanya kalau jenengan berada di negara-negara yang seperti itu, ya negara-negara
Asia Selatan itu Hanafi kebanyakan. Maka biasanya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu ya. Nah itu. Nah, kalau kemudian di antara ta'arudul adillah yang lainnya, ketika sujud tangan dulu atau lutut dulu, gitu ya. Yang turun itu tangan dulu atau lutut dulu. Coba biasanya siapa di sini? Kalau yang Bapak jenengan biasanya apa, Pak? Lutut dulu apa lutut dulu? Lutut dulu. Ada yang tangan dulu siapa? Jenengan. Nah, konteksnya ya, Bapak lutut dulu apa tangan dulu? Tangan dulu. Oh, berarti begini. Saya praktekin. Ini kan ya, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, gitu ya. Nah, ini yang pertama. Ada yang lutut dulu, Allahu Akbar, baru begini. Gitu ya. Nah, ternyata dua-duanya ada dalil. Astagfirullah. Maaf. Maaf. Ternyata dua-duanya ada dalilnya. Ini mohon maaf, Pak. Sampai mana tadi? Iya. Yang pertama dalam riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Itu mengatakan dari Wa'il bin Hujur, saya melihat Nabi ketika sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Berarti lutut dulu baru tangan. Wa'il bin Hujur. Yang kedua Abu Hurairah. Idza sajada ahadukum. Ini dari Rasulullah. Fala yabruku kama yabrukul ba'ira. Ya, kama yabrukul ba'iru. Wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum sujud, ya sebelum kedua lututnya ketika mau sujud. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya juga para ulama berbeda pendapat. Imam Malik madhab Maliki bilangnya kedua tangan dulu baru lutut. Ini madhab Maliki. Menggunakan hadisnya siapa tadi? Abu Hurairah. Kemudian madhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Jumhurul ulama menggunakan kedua lutut dulu baru kemudian kedua tangan. Ya. Nah, kalau kita buka dalam kitab-kitab fikih seperti Zadul Ma'ad, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Sebenarnya ini bukan nama asli. Ibnu Qayyimul Jauziyah itu artinya anaknya kepala sekolah Jauziyah. Qayyim itu artinya yang manajer gitu ya. Artinya yang mungkin kepala sekolah zaman ini. Ibnu Qayyimil Jauziyah. Anaknya Pak kepala sekolah. Gitu barangkali, Bu. Ya. Nama aslinya Ahmad Abdullah siapa? Begitu kan ya. Nah, itu beliau bilangnya apa? Yang paling mendekati kebenaran adalah lutut dulu baru tangan. Tapi kalau jenengan merasa saya lebih sudah terbiasa tangan dulu Pak baru lutut, enggak apa-apa, amalkan. Karena juga ada dalilnya. Dan ingat, ketika sudah belajar perbedaan fikih seperti ini, jangan pernah merasa orang lain salah, saya yang paling benar. Perkara takbiratul ihram ada yang begini, ada yang begini, itu juga ada dalilnya. Masing-masing sama-sama dalam riwayat Abu Daud. Coba. Sama-sama ada dalam riwayat Abu Daud. Baik yang begini, takbiratul ihramnya, atau yang begini, sejajar dengan telinga. Dua-duanya dalam riwayat Abu Daud. Tugas Imam Abu Daud itu hanya meriwayatkan hadis yang beliau terima. Gitu ya. Nah, urusan nanti bagaimana, siapa ulama mazhab yang mengambil yang begini dan begini, nah itu kita tinggal ikut saja gitu. Dan tidak perlu menganggap ini paling benar, ini salah gitu ya. Nah, itu tidak benar. Tidak dibenarkan. Baik. Kemudian al-ikhtilaf fi akhdil hadis. Mengangkat tangan setinggi apa dalam sholat. Nah, ini dalam riwayat yang muttafaq alaih. Ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim ada yang setinggi pundak, ya. Kemudian ada yang sampai menyentuh kedua ujung telinga dalam riwayat Ahmad dan Daruqutni. Dalam riwayat Muslim dan Sahih, ya, dalam Sahih Muslim itu juga diriwayatkan bahwa Rasulullah mengangkat tangannya sampai menyentuh kedua telinganya atau sejajar dengan telinganya. Sekarang, ya,
Kalau demikian, bagaimana kemudian para ulama? Nah, para ulama di kemudian hari mengatakan sunnahnya setinggi pundak. Ini madhab Maliki. Madhab Hanafi dan Syafi'i sunnahnya setinggi telinga. Kalau madhab Hambali bilang yang penting adalah ente sholat. Kalau ente nggak sholat, mau ente ngambil yang begini atau yang begini, ya salah dua-duanya kalau nggak sholat. Nah, itu ya. Nah, dan baik yang begini atau begini, ngangkat tangan, itu bukan rukun sholat, Pak, Bu. Itu sunnah dalam sholat. Takbiratul ihram itu rukun qauli, rukun perkataan. Yang artinya kalau jenengan tidak baca Allahu Akbar, tidak sah sholatnya. Atau dalam hati, Allahu Akbar. Tidak begitu. Nah, karena kenapa? Itu rukun qauliyah. Maka yang dibuka dengan takbir, ya kan ya. Sholat itu dibuka dengan takbir. Kalau takbiratul ihramnya cuman begini atau begini tapi tidak baca Allahu Akbar baik dalam hati atau ucapan, itu justru yang keliru. Karena rukunnya justru di qaul Allahu Akbar itu termasuk atau Fatihah, ya, termasuk Fatihah. Fatihah itu adalah bagian dari rukun sholat. Kalau misalkan ada yang sholat, kita sholat nih, imam sudah mulai baca surah. Ada yang baru masuk dari sana. Ujuk-ujuk langsung Allahu Akbar. Yang dikejar bacaan iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Atau apa? Iftitah yang lainnya bacanya gimana tuh? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Gitu ya. Yang dikejar itu. Ternyata imam sudah mulai ruku. Dia baru ikut ruku. Berarti dia tidak menunaikan satu rukun. Apa rukunnya? Fatihah. Yang penting itu kalau jenengan sudah baru mengejar, imam sudah mulai sholat, sudah mulai berjalan sekian lama waktunya, Anda baru mulai masuk Allahu Akbar, yang dikejar Fatihahnya, jangan doa iftitah. Karena doa iftitah bukan rukun sholat, itu sunnah dalam sholat. Maka kejar Fatihahnya, karena Fatihah itu adalah rukun sholat. Jadi ya, kalau rukun ditinggalkan, batal sholatnya. Termasuk lagi sholat jamaah. Mungkin tadi ada. Lagi sholat berjamaah, imam dari sujud akhir ya, kemudian sudah duduk tahiyat akhir. Imam berdiri bangkit untuk duduk tahiyat akhir. Anda masih sujud lama berdoa. Ada yang seperti itu? Ada. Itu kalau seandainya imam sudah membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti sudah terlewat 2 rukun sholat dari imam, dan itu membatalkan sholatnya si makmum ini. Ustaz, bukankah dalam sujud itu kita doa kita mustajab? Iya, memang doa mustajab dalam sujud. Tapi dalam hadis Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu diciptakan untuk diikuti gerakan-gerakan rukun sholatnya. Oleh para ulama di kemudian hari dijelaskan bahwa kalau terlewat 2 rukun dari rukunnya imam, maka Anda sebagai makmum tidak sah sholatnya. Jadi gimana? Imam bangkit, segerakan ikut bangkit. Jangan sampai imam sudah bangkit lalu kemudian at-tahiyatul mubarakatus, kemudian baca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, ya. Anda masih sujud saja tuh. Itu tidak sah. Ilmu baru ya, ilmu baru. Kecuali kalau sebelumnya ada ustaz-ustaz fikih yang ngaji kitab-kitab fikih itu, ada? Nah, kalau belum ada berarti ini ilmu baru ini ya. Maka hati-hati ya. Ketika sujud gimana? Kapan doanya, Ustaz? Doa itu tempatnya banyak, Pak. Tempat berdoa itu banyak, waktunya banyak. Kalau Anda menganggap dalam sholat saya hanya ada waktu sujud saja, ya sudah. Ketika sujud, tidak usah baca tasbih nyenengan, baca doa saja. Sah kok itu. Tasbih dalam sujud itu sunnah dalam sholat. Gitu ya. Berdoa ketika sujud itu juga sunnah dalam sholat. Yang wajib adalah rukun sholatnya harus dipenuhi. Di antaranya kalau Anda jadi makmum adalah mengikuti gerakan imam. Maka ketika sujud Anda berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Allahumma aftah lana abwaabal khairat, atau
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu enggak apa-apa. Baca doanya. Tapi kalau doanya bahasa Indonesia enggak boleh. Ustaz, hajat saya pakai bahasa Indonesia, saya enggak tahu bahasa Arabnya gimana? Dalam hati. Jangan dikumat-kamitkan. Dalam hati, ya Allah, anak saya mau ujian, tolong luluskan ya Allah. Ya kan gitu ya. Ya Allah, hutang-hutang saya tolong lunaskan ya Allah. Nah, itu. Dalam hati itu enggak boleh, dalam lisan dilasankan enggak boleh. Ya, maka kemudian imam Allahu Akbar, Anda ikut tuh Allahu Akbar. Ustaz, saya enggak baca tasbih tadi gimana? Subhan rabbiyal a'la atau subhan rabbiyal azim itu enggak dibaca. Bagaimana Ustaz? Ya enggak masalah. Itu kesunahan, bukan rukun. Kalau rukun ditinggalkan baru batal gitu ya. Baik. Ketika tahiyat ada yang begini-begini tetangga Anda? Ada yang begini, dari awal ada yang at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu, ada yang begini dari awal. Ada yang ketika tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang versi kita, yang versi umumnya adalah asyhadu an la ilaha illallah, enggak gerak lagi kan sampai hamidum majid. Kalau Anda berada di Pakistan, Anda berada di India, itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tutup sampai hamidum majid tutup. Jadi ketika geraknya cuma ketika tasyahud aja. Ini ternyata ada dalilnya para hadirin. Ya. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dikatakan dari Wa'il bin Hujur, beliau memberitahu sifat salat Nabi bahwa Nabi meletakkan kedua tangannya dalam tasyahud, meletakkannya itu begini. Begini di atas, yang kiri ya, yang kiri gini terbuka di atas paha, yang kanan begini, sedikit begini. Ini ya. Kemudian aku melihat beliau menggerakkan jari telunjuknya dan berdoa dengannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian ya, dalam riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi, lihat, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dua dalil yang berbeda. Kok bisa? Ya, urusan beliau hanya meriwayatkan hadis, Pak. Urusan mengambil kesimpulan beda lagi, bukan beliau, gitu ya. Apa kata beliau? Dari Ibnu Zubair, sungguhnya Nabi memberi isyarat telunjuk dan tidak menggerak-gerakkannya. Begini toh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai akhir, sampai hamidum majid. Maka kemudian para ulama mazhab berbeda dalam mengambil kesimpulan. Mazhab Hanafi bilangnya, ya, kalau memberi isyarat itu ketika tasyahud saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tutup sudah. Sampai hamidum majid begini sudah. Kemudian mazhab Maliki disunnahkan menggerak-gerakkan jari telunjuk ke kanan dan ke kiri. Berarti muter tuh. Ya. Selama tasyahud saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau diketuk-ketuk begini ya. Ini versi madhab Maliki, gitu ya. Kemudian tangan kiri terbuka di atas paha kiri membentang dia, gitu ya. Kemudian madhab Syafi'i seperti pada umumnya tasyahud begini sampai akhir. Kemudian madhab Hambali mengatakan dan memberi isyarat dengan telunjuk tanpa menggerak-gerakkan ketika tasyahud dan doa dalam sholat atau selainnya ketika menyebut Allah Ta'ala sebagai bentuk kesadaran akan tauhid. Artinya begini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Gerak terus. Asyhadu an la ilaha illallah. Berhenti. Ketika ada kalimat Allah, ya, dia diam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gitu ya. Jadi ketika ada kalimat Allah baru berhenti itu. Sebelumnya selain ada kalimat Allah maka dia gerak-gerak. Ini versi madhab Hambali. Jadi saudara-saudara kita, kalau ada yang begini-begini, jangan ditepok, Bu. Ya, ganggu aja katanya. Nah, ya, enggak usah seperti itu. Kemudian, perbedaan dalam memahami nas dan lain sebagainya. Nanti aja ini kita bahas, ya. Kemudian contoh yang lain yang menjadi penyebab perbedaan adalah dalam perbedaan dalam qiraah, gitu ya. Di sini enggak kelihatan di sini.
Sebagai contoh adalah masalah batalkah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Bentar dulu. Ini kok kayak gini. Jadi berangkat dari surah An-Nisa ayat 43. Aula mastumun nisaa. Ya. Aula mastumun nisa dalam Al-Qur'an, atau kalian menyentuh laki-laki atau perempuan yang bukan mahram. Suami istri mahram bukan, Bu? Bukan mahram. Kalau mahram nggak boleh dinikahi, Pak. Karena bukan mahram, maka Anda nikahi. Ya. Jadi suami istri itu bukan mahram, tapi halal karena akad nikah. Jadi mau dipeluk kek, mau dicium keningnya atau apapun itu, Bu, boleh, halal. Nah, kalau jenengan sama tetangga, bapak-bapak sama istri tetangga, itu bukan mahram dan tidak halal. Karena kenapa? Belum diakad. Ya, tidak diakad, tidak terikat dengan akad, maka haram disentuh gitu ya. Nah, suami istri selamanya bukan mahram. Ya, Pak ya. Suami istri selamanya bukan mahram. Artinya ayat ini berlaku untuk itu. Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan. Ini berarti membatalkan wudu. Maka berbeda para ulama dalam memahami kata lamastum. Lamasa yulamisu artinya menyentuh. Ya. Nah, tapi lamastum versi ulama mazhab ini berbeda, Pak. Versi madhab Hanafi, lamastumun nisa itu artinya jima, hubungan suami istri. Lamastum versi Hambali dan Maliki dan Hambali adalah sentuhan yang disertai syahwat. Mau nyentuh bagian apanya, mau cium tangan, mau cium kening, kalau disertai syahwat maka batal wudunya. Yang ketiga, versi Syafi'i, yang namanya lamastum, lamasayulamisu dalam Al-Quran itu adalah segala jenis sentuhan, baik disertai syahwat atau tidak, yang penting langsung ketemu tuh, kulit sama kulit, itu sudah batal wudunya. Jadi kalau saya pulang dari kajian ini disambut sama istri saya, bukan istri tetangga ya, istri saya, disambut saya sama istri saya, dicium tangan saya, kalau versi madhab Syafi'i, batal wudhu saya. Yang artinya kalau nanti mau sholat duhur, saya tinggal wudhu lagi. Gitu aja sih. Kalau versi madhab Hambali, madhab Maliki, saya disambut sama istri saya. Kalau saya nyentuh, misalkan dicium tangannya atau saya cium keningnya gitu ya, pulang dari kajian ini, dan saya tidak bersyahwat ketika menyentuh tangannya, itu kalau versi Maliki dan Hambali nggak batal wudhunya, tetap sah wudhunya gitu ya. Nah, itu kalau versi Maliki dan Hambali, bukan hadas itu katanya. Tapi nanti kalau disertai dengan syahwat maka batal wudhunya. Gitu. Nah, akhirnya apa? Berangkat dari satu ayat saja para ulama mazhab bisa berbeda pendapat. Itu karena apa? Keluasan ilmu mereka. Kita tidak bisa memahami seperti ini. Maka jalur memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah melalui para ulama. Jangan ngambil kesimpulan sendiri, tidak boleh. Gitu ya. Nah, maka kalau kita misalkan saat saya di Indonesia kan bersyafi'i misalkan. Tapi nanti seandainya saya ke Mekah, saya tawaf pakai kain ihram. Bersentuhan karena saking banyaknya, apalagi tawaf ifadah itu ya. Itu luar biasa, itu desek-desekan. Tidak ada laki-laki sendiri, perempuan sendiri, itu udah campur aduk laki-laki perempuan. Seandainya saya kemudian tawaf, Ustaz, bersentuhan kulit saya dengan perempuan Turki, cantik lagi misalkan. Tapi saya nggak bersyahwat, itu bagaimana Ustaz? Nah ini, ketika di Indonesia Anda bersyafi'i, kemudian konteksnya di sana sudah susah untuk bersyafi'i, ya bisa saja Anda berniat untuk mengikuti madhab Hambali. Boleh, tidak masalah. Karena kenapa? Imam siapa namanya? Al-Mughni Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah itu dalam kitabnya Al-Mughni beliau mengatakan alaikum bi fiqhi ahlil qura. Hendaklah kamu mengikuti fikih yang berlaku di penduduk setempat.
Di sana, di Saudi itu yang berlaku madhabnya Hambali. Kalau Anda ngotot bersyafi'i, tidak ada temennya, Pak. Ya, bayangkan kalau Anda bersyafi'i, tawaf ifadah, dikit-dikit batal. Ya, dikit-dikit batal. Maka dalam kitab madhab Syafi'i sendiri, dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab misalkan, atau dalam Tuhfatul Muhtad dikatakan, kalau seperti itu kondisinya, itu masuk dalam kategori umumul balwa. Kasus-kasus umum yang susah dihindari. Maka bagaimana? Masuk dalam kategori darurat. Antara pilih dua tuh Anda. Anda menganggap itu darurat sehingga tidak perlu menganggapnya batal. Atau yang kedua adalah Anda ikut mazhab Hambali dalam konteks saat itu. Tidak masalah. Karena kenapa? Kemampuan maksimal kita di saat tawaf ifadah adalah bermadhab Hambali. Kalau ngambil Syafi'i, dikit-dikit belum habis satu putaran wudhu, balik lagi, ngitung lagi, udah hitungan keberapa yang tadi gitu kan ya. Bingung Anda. Nah, itu pentingnya ikut pentingnya ngaji fikih madhab itu seperti itu, Pak. Sehingga kita tahu nanti, oh, saya berada di Pakistan. Kalau di Pakistan, maka madhabnya Hanafi. Jangan terjadi seperti saya. Ya, pengalaman saya ketika di Pakistan pertama kali menjadi mahasiswa, itu tidak di briefing sama senior saya bahwasanya Pakistan itu madhabnya Hanafi. Maka saya ketika sholat pertama kali, itu imamnya, Pak, kan bilang waladdallin, begitu ya. Kalau kita amin kenceng ya. Nah, saya itu waktu itu begitu. Waladdallin. Amin. Oh, enggak ada yang amin ini orang-orang gitu ya. Selesai sholat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pada noleh ke saya semua kanan kiri, Pak. Yang kanan kiri jemaah itu pada noleh ke saya. Selesai sholat, selesai dzikir, imamnya nanya ke saya pakai bahasa Inggris, Pak. Ya, pakai bahasa Inggris. You must be Syafi'i, right? Katanya. Pakai bahasa Inggris ya. Nah, saya waktu itu kan baru belajar bahasa Inggris tuh. Saya kira dia nanya nama saya. You must be Syafi'i, right? Katanya. You must be Syafi'i, right? Terus saya jawab, no, I'm not Syafi'i, I'm Firman Arifandi. Saya bilang. Saya kira dia nanya nama saya tuh. Ternyata salah, dia nanya madhab saya. Nah, itu. Kalau kita ngotot bersyafi'i di tempat yang bukan Syafi'i, tidak ada temannya. Maka boleh berpindah madhab. Ya, waktu itu saya berhanafi, ikut Hanafi. Waladdallin. Aminnya tuh agak sir, amin, gitu aja, ya. Nah, dan tidak ada kunut subuh, ngapain gitu ya? Saya orang sudah sujud, saya masih begini, tidak mungkin. Maka saya kalau lagi berjamaah sama orang Pakistan, ya ikut saja langsung nyungsap gitu ya, langsung sujud gitu ya. Nah itu, bahkan Imam Syafi'i sendiri pun itu juga dalam cerita yang pernah saya ceritakan, ketika beliau ke Kufah ke tempatnya Imam Abu Hanifah, waktu itu Imam Abu Hanifah sudah wafat. Maka dilanjutkan oleh Imam Abu Yusuf, begitu ya. Dilanjutkan oleh Imam Abu Yusuf, maka Imam Abu Yusuf bilang, hei penduduk Kufah, Imam Syafi'i mau datang ke kota kita. Maka kalau dia nanti saya minta jadi imam, dan beliau baca kunut subuh, kau angkat tangan kalian, aminkan doa-doanya. Dan itu tidak membatalkan sholat kalian. Kata siapa? Kata Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, kepada orang-orang Kufah. Diprotes sama orang Kufah, oh enggak bisa begitu, orang kita ini pemilik tempat, katanya. Maka Imam Syafi'i kemudian nyampe dan menjadi imam subuh, Pak. Murid-muridnya Imam Syafi'i itu bilang dalam hati mereka, ayo kita NU-kan yuk, Kufah yuk. Enggak ada NU, Pak, zaman itu, enggak ada. Ya. Enggak ada NU Muhammadiyah, enggak ada. Kata muridnya Imam Syafi'i apa? Ini kayaknya bakal dikunutin nih, katanya. Kemudian orang Kufah, jangan kunut dong, gitu. Maka masuklah rakaat pertama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti imam kita tadi. Basmalahnya dibaca jahar. Muridnya Imam Syafi'i di belakang langsung bilang, nah kan, basmalah dibaca jahar, rakaat kedua pasti kunut nih. Kemudian murid-murid orang-orang Kufah itu dalam hatinya, waduh katanya, kok basmalahnya dibaca jahar nih, nggak kayak Imam Abu Hanifah, nggak kayak Imam Abu Yusuf. Maka masuklah rakaat kedua. Rakaat kedua udah ketar-ketir tuh, Pak. Sami Allahu liman hamidah. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Itu menjadi sejarah perdana Imam Syafi'i tidak jahar dalam baca kunut. Yang beliau lakukan apa? Ini saya harus menjauh nih, jangan sampai kena lagi nih air. Beliau begini, Sami Allahu liman hamidah. Beliau berdiri agak lama.
Lebih lama dari bacaan Rabbana walakal hamd. Durasinya mirip seperti orang baca kunut. Tapi beliau tidak Allahumma hdina fiman hadait. Enggak. Beliau baca sendiri dalam hati dan mempersilahkan murid-muridnya baca kunut sendiri. Karena kenapa? Ini di negerinya Imam Abu Hanifah. Saya nggak mungkin untuk membaca kunut dalam rangka untuk ego ijtihad saya sendiri. Maka selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Imam Abu Yusuf tuh dari belakang langsung menepuk pundak Imam Syafi'i. Ya Syafi'i, ma baluka? Kenapa engkau ini ya Syafi'i? Saya ini sudah capek-capek ngebriefing orang Kufah supaya hafal kunut. Kok kamu ndak baca kunut pagi ini? Apa kata Imam Syafi'i? Wallahi ya Aba Yusuf, lau anni, kalau saya baca kunut subuh di pagi hari ini di masjid imamnya para imam, gurunya para guru, maka saya telah menodai ajarannya. Ini kan cuma hasil ijtihad. Maka tidak perlulah saya ini untuk mengedepankan ego saya. Saya menghormati ijtihad gurunya para guru, imamnya para imam. Siapa? Imam Abu Hanifah. Dipeluk Pak sama Abu Yusuf. Nah itu cara kita menghargai perbedaan. Jangan sampai di kemudian hari gitu ya, ngotot kita. Ini salah, ini benar. Pokoknya saya benar, yang ente salah. Padahal ternyata dalilnya ada jutaan. Kita baru hafal satu dalil, innamal a'malu bin. Nah kan hafal semua kan? Yang kayak gitu hafal. Tapi dalil yang lainnya ternyata tidak hafal. Itu yang kemudian membuat ketidaktahuan kita, itu kemudian membuat permusuhan, keretakan para hadirin. Gitu ya. Baik. Sudah jam 6 nih. Nanti insya Allah materinya akan saya kirim kepada Pak Agus ya. Terkait masalah bagaimana perbedaan mazhab itu sendiri. Tapi pada intinya bagaimana kita berhadapan dengan perbedaan. Saya ingin menyampaikan kisah. Kalau kisah yang Imam Syafi'i tadi sudah ya, ada kisah di mana ternyata para ulama mazhab itu sendiri tidak saling menyalahkan. Bahkan mereka mengatakan, oh bergurulah kepada dia. Pernah saya ceritakan tentang masalah Imam Abu Hanifah berdialog dengan Imam Malik. Setelah selesai mereka dialog, kemudian berpisah gitu ya. Yang menjadi wasitnya itu kan Imam Laits. Imam Laits itu datang kepada Imam Malik. Ya Malik, mali arokah, bagaimana saya bisa melihat engkau tadi ketika engkau dialog dengan Imam Abu Hanifah. Sekali kau angkat pecimu, kau garuk kepalamu. Padahal itu kayaknya nggak ada yang gatel. Apa kata Imam Malik? Wallahi ya Laits, lam ara ahadan fi hadhihi dunya yatabahar fil ilm illa wa huwa Abu Hanifah. Wallahi wahai Laits, saya tidak pernah melihat orang yang ilmunya itu luas seperti samudra yang tak bertepi, kecuali adalah Imam Abu Hanifah. Maka engkau wahai Laits menimbalah ilmu agama kepada Imam Abu Hanifah. Karena kenapa? Dia itu gurunya para guru, imamnya para imam. Datanglah Laits kepada Abu Hanifah dan dia bilang, ya Abu Hanifah, kenapa tadi kau terbata-bata ketika dialog dengan Imam Malik? Apa yang terjadi kepada engkau? Apa kata Imam Abu Hanifah? Wallahi ya Laits, lam aro ahadan fi hadhihi dunya aktsaru ilman minni. Tidak pernah saya melihat laki-laki di dunia ini yang ilmunya, wawasannya lebih luas daripada wawasan saya. Lebih banyak hafalannya daripada hafalan saya, kecuali satu orang, yaitu tadi Imam Malik. Maka engkau wahai Laits, kalau mau berguru agama datanglah kepada Malik. Malik itu gurunya para guru, imamnya para imam. Nah, sekarang yang bingung siapa? Imam Laits. Imam Laits bingung, iki jane sopo sing imamnya para imam gitu. Yang Imam Malik bilang Imam Abu Hanifah, yang Imam Abu Hanifah bilang Imam Malik. Gitu ya. Nah, ini adabnya para ulama dalam berbeda pendapat. Mereka tidak mengatakan, dia salah, saya benar. Tidak seperti itu. Bahkan Imam Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah yang melanjutkan dakwahnya Imam Abu Hanifah di Kufah. Nah, Imam Abu Yusuf menjadi penasihat kerajaan di masa Harun ar-Rasyid. Ya, di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Maka suatu hari mereka ini Baghdad ini, Irak lah.
itu berhasil menang perang dari apa namanya itu? Menang perang gitu ya. Berhasil memenangkan peperangan, Pak. Tapi kemudian pihak yang kalah ini, ya pihak musuh yang kalah ini kemudian datang ke Siprus. Ya, datang ke Siprus, kemudian dataran Siprus itu kan sedang perjanjian damai dengan khalifah pada waktu itu ya. Mereka tidak akan saling memerangi, mereka perjanjian damai. Mereka bisik-bisikin tuh Romawi. Romawi ini ngebisikin kepada Siprus bahwasanya nanti kalian akan diserang sama dia ini, sama Harun ar-Rasyid. Maka persiapkanlah kalian untuk memerangi mereka duluan katanya. Nah, kabar ini terdengar oleh jenderal perangnya Harun ar-Rasyid. Maka dilaporkan kepada Harun ar-Rasyid, ya Khalifah, kita ini sudah menang perang dari siapa tadi? Dari Romawi. Kita menang perang dari Rum, dari Romawi. Tapi Romawi ini bisik-bisik dia ke Siprus bahwasanya kita akan memerangi mereka. Padahal kita nggak akan perang. Dan sekarang saya khawatir katanya Siprus akan memerangi kita. Bagaimana ini? Maka mintalah fatwa kepada Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf bilang berdasarkan surah Al-Quran, berdasarkan ayat dalam Al-Quran dikatakan bahwa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Maka diperbolehkan kamu berperang karena kamu diperangi, gitu kan ya. Nah, ini Siprus ini kan sudah bersiap-siap untuk berperang memerangi kita. Maka ayo serang mereka sekarang juga katanya. Siapkan pasukanmu wahai khalifah. Nah, ini kata fatwanya Imam Abu Yusuf. Bismillah. Alhamdulillah. Maka itu fatwa Imam Abu Yusuf kepada Harun ar-Rasyid. Pulanglah Abu Yusuf dan ternyata di rumahnya itu ceritanya masih nyambung yang tadi. Imam Syafi'i masih ada di situ, gitu ya. Imam Syafi'i masih ada di situ karena sedang ziarah beliau dari Madinah ke situ, gitu ya. Dari Mesir ke situ, ke Kufah. Bicaralah Imam Abu Yusuf kepada Imam Syafi'i, ya Syafi'i, tadi saya memfatwakan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid bahwa orang-orang Siprus yang sudah terkena bisikannya orang-orang Rum, orang-orang Romawi, mereka ini akan bersiap-siap untuk memerangi kita. Maka saya pesankan kepada Khalifah untuk sekarang perang sama mereka. Nah, ini kata Abu Yusuf. Apa kata Imam Syafi'i? Loh, kok kamu begitu? Apakah sudah jelas bahwa orang Siprus itu akan memerangi kita? Apakah mereka sudah jelas-jelas mengasah pedangnya, datang kepada kita, merusak tempat-tempat kita, dan apakah mereka sudah menyiapkan api untuk membakar tempat kita? Kalau memang itu yang terjadi, maka perangi mereka. Tapi kalau baru dengar katanya, jangan. Tahan dulu hunusan pedangmu. Matikan dulu kobaran api yang akan kita lemparkan itu. Masukkan dulu panah itu ke dalam sarungnya. Jangan kau mulai peperangan sebelum memang jelas nampak bahwasanya Siprus akan berperang, akan memerangi kita. Innama nahkumu bidzawahir wala nahkumu bima yakhfa. Sesungguhnya kita ini menghukumi dari apa yang nampak di depan mata kita dan tidak boleh menghukumi dari apa yang tersembunyi. Kalau sudah jelas mereka bawa pasukan, bawa api, bawa pedang, bawa panah, baru kita defense. Baru kita perang. Nah, akhirnya karena malam itu mereka baru nyampe, baru ngomong dari Syafi'i. Lalu apa yang terjadi? Imam Abu Yusuf bilang, berarti ijtihad saya salah ya Syafi'i? Iya. Kalau begitu malam ini juga saya ke kerajaan, saya akan bilang kepada raja, kepada Harun ar-Rasyid. Malam itu juga Pak, tengah malam, itu Imam Abu Yusuf langsung masuk ke kerajaan, langsung membatalkan fatwanya. Bayangkan. Kalau seandainya Imam Abu Yusuf mengatakan, ijtihad saya paling benar, kamu salah, maka ijtihadnya Imam Syafi'i akan ditolak oleh Abu Yusuf. Padahal Imam Abu Yusuf ini apa? Hanafi. Beliau tidak seego itu. Beliau tetap menghormati Imam Syafi'i. Seandainya apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i itu tidak didengarkan oleh Abu Yusuf, niscaya akan terjadi perang besar antara Baghdad, antara Irak dengan Siprus. Padahal mereka sedang perjanjian damai. Dan orang Siprus sedang memang tidak mempersiapkan perang sama sekali pada kenyataannya. Nah, itulah ya. Maka
Ini adabnya para ulama yang dalam berijtihad tidak mengedepankan ego mereka atau fanatik golongan mereka. Artinya apa? Ketika berhadapan dengan perbedaan-perbedaan ijtihadiyah, jangan ngotot. Jangan bilang saya benar, kamu salah. Tidak ada itu. Buktinya apa? Dari 40 slide yang saya tampilkan ini, semuanya dalil-dalil dari perbedaan yang sering nampak di depan mata kita. Yang ternyata dalilnya sama-sama ada dan sama-sama sahih. Tinggal Anda mau pilih yang mana. Tutup dengan doa kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtanahu wardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.